Halo Sobat-Sobat Saverian, ketemu lagi bersama saya, Apolonia Aquelia Lovely Tonci, biasa dipanggil Lovely, dari kelas 10H SMA Santo Francisco Saverius Ruteng. Di sini, saya diberi tugas untuk membuat video pembelajaran berkaitan dengan teks biografi. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu tidak apa itu biografi? Dari kata bio yang artinya tulisan dan graf yang artinya hidup, dapat kita simpulkan bahwa biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teman-teman mau tahu tidak, apa sih tujuan dari teks biografi ini? Tujuan dari teks biografi ini untuk menceritakan tentang kehidupan seseorang, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya. Nah, tokoh yang biasanya dibuatkan biografi itu seperti orang sukses, tokoh terkenal, dan seseorang yang mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks biografi, yaitu saya di sini mengambil contoh tokoh pahlawan yaitu B.J. Habibie. Nah, teman-teman, ide pokok yang terdapat pada teks biografi B.J. Habibie di samping adalah bahwa B.J. Habibie lahir di Parepare dan memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan sejak kecil. Selanjutnya, ada struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi informasi tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi dan latar belakang kehidupan tokoh tersebut. Bagian ini memuat informasi tentang nama tokoh, tempat tanggal lahir, waktu kehidupan tokoh tersebut. Nomor 2, kejadian atau peristiwa penting. Bagian ini berisi serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh secara kronologis. Misalnya, momen-momen penting yang dialami di kehidupannya, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Dan yang ketiga, ada reorientasi. Reorientasi adalah bagian akhir yang berisi komentar atau kesimpulan mengenai kehidupan tokoh yang telah diceritakan. Selanjutnya, ada kaidah bahasa teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga atau tunggal. Contohnya, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Dan keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Selanjutnya teman-teman, dan yang terakhir ada langkah-langkah penulisan teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh. Di sini kita harus menentukan tokoh siapa yang kita mau tulis biografinya. Yang kedua, mencari data tokoh. Dan yang ketiga, memilih data tokoh. Dan yang terakhir, menyusun kerangka tulisan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman semua dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.